Hai guys, datang lagi di channel gue di Zona Zuma dan kali ini kita udah bersama salah satu mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi sekolah di luar negeri, lagi kuliah di luar negeri. Dan di mana? Langsung aja kita tanya. Halo Winata. Halo Zuma, selamat siang waktu Moskow. Di sana jam berapa ya? Selamat malam sudah di sini. Ini udah setengah 8 malam. Baik. Ya, Winata sekarang lagi di mana ya? Kebetulan saya sekarang lagi berada di kota Moskow, di ibu kotanya Rusia, dan saya lagi menempuh pendidikan master tadi di Rusia. Oke, boleh kenalan dikit nggak? Oke, mungkin agak dikit pakai bahasa Rusia nggak apa-apa ya, biar sekalian kenalan. Ya, silakan. Oke, Всем привет, меня зовут Вината, я из Индонезии, я сейчас учусь в университете МИФИ на физическом факультете на второй курсе и приятно познакомиться. Oke, so what Winata said adalah jadi Winata bilang namanya Winata dan dia sekarang lagi di Moskow di MEFI dan selamat bertemu Priyatna Posnakomitsa. Ya, Oke. senang bertemu denganmu. Iya, agak sedikit ngerti sih kalau bahasa Rusia karena kemarin sempat tinggal di Polandia kan, jadi Oh iya, bahasa kurang lebih Slavik. sama lah ya. Iya, bahasa Slavik sih ya. Oke, Winata sekarang kesibukannya lagi ngapain? Kebetulan sekarang ini lagi masuk musim libur ya di Rusia. Kalau sama ya mungkin beberapa negara lain juga kalau summer pasti libur ya. Betul. Ya sekitar sebulan 2 bulan lah. Kita kemarin tuh memulai aktivitas ujian di akhir Juli dan selesai di pertengahan kalau nggak salah di awal Agustus lah selesai kemarin. Itu. Jadi emang kalau kegiatan sekarang tuh emang sekarang lagi ada kegiatan kerja. Kalau sekarang kerja. Jadi bukan saya aja sih sebenarnya yang jadi mahasiswa yang kerja di sini gitu. Karena kebanyakan kalau di Rusia tuh cari jobnya nggak susah gitu. Kalau kita mau part time gitu kan. Cuman kalau sekarang emang aktivitas selain break kuliah, nunggu kuliah semester September ini, semester 3, kebanyakan kita pada kerja sih ya, rata-rata. Gitu. Oke, sambil mengisi summer vacation ya. Iya benar, karena kalau balik ke Indonesia kan masih nggak mungkin ya, karena Betul. Rusia saat ini masih forbidden untuk masuk. Balik lagi ke sini itu susah, bahkan untuk mahasiswa Indonesia yang mereka waktu pandemi kemarin balik ke Indonesia dan mereka sekarang nggak bisa balik lagi, mungkin hampir setahun ini mereka distansion atau distance learning gitu. Nah itu mungkin menurutku bakal sulit banget sih buat mereka, karena kan kalau udah semester 3, 4 kan hitungannya udah masuk praktek ya. Betul. Nah kemarin akhirnya saya memikirkan ya udah deh nggak usah balik Indonesia dulu karena situasi lagi situasi kalau bahasa orang Rusia tuh ngomong. Ya. Situasinya lebih buruk banget gitu. Iya. Sama sih, ini juga kemarin rencananya mau pulang kan. Tapi karena Indonesia masuk zona merah, mungkin nggak bakal bisa masuk lagi ke Korea untuk beberapa lama, nggak tahu. Jadi sayang juga mending study di sini juga sih. Ya, Winata sehat-sehat di sana. Oke, Ya alhamdulillah. ya. Winata bisa sampai di Rusia itu kayak gimana cerita awalnya ya? Sebenarnya awalnya ceritanya sangat panjang ya. Karena balik lagi Rusia itu bukan menjadi salah satu tujuan saya untuk melanjutkan studi sebenarnya awalnya. Yeah. Mungkin it's an accident gitu. Jadi kayak ya nggak pikir aja udah sampai sini. Cuma kemarin tuh sempat kita punya alumni, kebetulan saya dan Zuma ini satu alumni, satu alma mater ya satunya. Jadi kita tuh ya alumni di sini. Nah kemarin kebetulan searching dapat informasinya itu dari Mbak Dwi gitu. Mbak Dwi ini salah satu alumnus kita yang dia udah menempuh pendidikan sebelumnya di Rusia gitu kan. Dengan beasiswa yang sama. Informasinya, iya. Dan kebetulan di kampus yang sama juga gitu. Okay. Searching akhirnya dapatlah informasi mengenai beasiswa pemerintahan Rusia gitu. Nah, akhirnya coba. Bahkan at least ya kenapa akhirnya milih ke Rusia ya karena paling fast track untuk dapetinnya itu paling cepat kalau dibanding beasiswa yang lain. Itu sih kebetulan kenapa akhirnya sampai ke Rusia gitu. I see. Nah, Winata boleh dijelasin sedikit dong tentang beasiswa pemerintah Rusia ya atau Russian Government Scholarship, betul? Yes. Oke, boleh diceritain dari awal mula pendaftaran sampai Winata bisa dapat dan berangkat ke Rusia. Baik, kalau untuk alurnya
sendiri sebagai informasi bahwa beasiswa pemerintahan Rusia ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Rusia untuk mahasiswa dari seluruh negara yang ingin menempuh pendidikan di Rusia, apapun backgroundnya, ekonomi, hukum, ataupun energi, ataupun yang lainnya. Pemerintah Rusia memberikan kuota itu kalau di tahun aku itu sebanyak 160 student dari Indonesia gitu. Kalau untuk wilayah Indonesia sendiri ya. Wah, banyak ya. Nah, itu kalau itu meliputi dari kalau di Rusia itu pemerintah Rusia itu memberikan beasiswa ada 3 cakupan pendidikan. Yang pertama itu dikenal sebagai baccalaureate. Baccalaureate itu kayak beasiswa S1, bachelor kalau kita ngomongnya. Terus kedua itu master atau magistratura. Terus yang ketiga itu untuk PhD atau PhD ya ngomongnya, aspirantura kalau bahasa Rusianya. Nah, jadi mereka jadi dari 160 ini cakupan saringannya itu meliputi 3 bidang pendidikan ini, maksudnya jenjang pendidikannya. Nah, jadi kalau untuk step pendaftarannya sih mungkin nggak terlalu ribet dari beasiswa yang lain ya, karena kita cuma mempunyai website pemerintah yang resmi, yaitu pemerintah Rusia. Nanti mungkin akan saya share juga linknya, cara mendapatkan informasinya. Dan tahapannya mungkin ya, kalau tahapannya itu kalau untuk bachelor mungkin nggak terlalu ribet ya, karena cuma lewat daftar persyaratannya, berkas, raport, terus ijazah, terus juga nggak perlu TOEFL ya pasti ya. Kalau kalian mungkin nggak pede nih, nggak confident pakai TOEFL, Rusia nggak pernah minta TOEFL yang terpenting sih itu. Even walaupun saya akhirnya menempuh pendidikan dalam bahasa Inggris, sampai sekarang yang mereka minta itu nggak ada TOEFL gitu. Oke. Terus kalau untuk selanjutnya mungkin lebih kepada fokusnya kepada master atau PhD ya. Karena aku mungkin cerita ke master dulu, karena aku menempuh pendidikan master ya. Jadi kalau di Rusia itu masternya itu yang paling ribet adalah di saat kita menjelaskan rencana studi plan kita untuk tesisnya gitu. Nah, kebetulan karena waktu seleksi itu kan kita cuma kirim berkas pertama gitu kan. Akhirnya diseleksi sama panitia. Panitia penyeleksinya itu kalau di Jakarta itu Pusat Kebudayaan Rusia gitu, PKR namanya. Dan itu di daerah mana tuh lupa. Pokoknya di Jakarta deh. Mungkin nanti teman-teman bisa searching ya PKR di mana lokasinya. Bukan Kuningan sih. Nanti bisa di-share deh ya. Aku lupa karena udah lama juga kan. Jadi karena setiap orang tuh setiap mereka interview dipanggil, mungkin yang apply mungkin dari sebanyak untuk master mungkin hanya sedikit ya yang mau apply master di Rusia itu, karena baik lagi kan kalau kita nempuh master di luar negeri itu kita at least 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk master. Cuman kalau di Rusia kita at least ditambah setahun karena setahunnya untuk kelas bahasa. Nah, setelah akhirnya waktu saya dapat panggilan, Anda dinyatakan lolos, akhirnya saya ke Jakarta gitu kan. Ke Jakarta dan akhirnya ngikutin tes seleksinya sama Pak Glinkin waktu itu. Pak Glinkin itu kayak kepala Pusat Kebudayaan Rusia. Jadi orang Rusia asli yang ditempatkan di Indonesia. Nah, disitulah mungkin aku ngerasa waktu itu sedikit nggak confident ya, karena aku mikirnya, waduh, aku nggak punya basic bahasa Rusia banget nih kan, ya at least yang bisa aku andalin cuma ngomong bahasa Inggris gitu kan, dan bahasa Indonesia. Bahkan ada juga beberapa teman mereka Q&A-nya atau tanya jawabnya waktu interview ada yang pakai bahasa Indonesia, karena orang PKR juga bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi based on the person gitu, jadi setiap orang tuh beda dapat pertanyaannya, dan kebetulan kalau saya itu langsung ditanya gitu kan, masalah persiapan plan kamu gimana gitu, persiapan kamu ngerjain tesis itu gimana, terutama kalau seandainya kamu tempatin di kampus yang bagus gitu. Jadi dia nanya secara detailnya gitu kan. Terus setelah interview itu kita ditanya juga background apa sih kegiatan sebenarnya yang kamu udah punya, kenapa harus kamu ambil at least kalau kayak contoh kayak aku teknik nuklir gitu, pengalaman apa sih yang kamu punya gitu, kamu mau apply di sini gitu kan. Balik lagi kalau kita ngomongin yang masalah magister ya, mungkin keribetannya tuh di situ. Karena kalau ngurusin dokumen kayak bukti surat kesehatan, HIV itu ya kita bisa dapat di rumah sakit gitu kan, nggak terlalu ribet. Cuman dari proses mempersiapkannya sendiri gitu, itu yang menjadi titik fokus buat panitia penyeleksi. Karena jika kita missing aja satu file yang istilahnya mereka minta nggak punya, kita nggak bakal dipanggil buat interview
interview gitu. Oh. Nah, jadi mungkin bisa jadi catatan banget, mungkin ya awalnya mereka buat terima kita gampang, cuma persyaratan administratif harus lengkap gitu kan. Itu pertama. Terus kita masuk ke alurnya gitu. Apa aja sih sebenarnya yang di-provide sama pemerintah Rusia gitu kan. Setelah kita dinyatakan lolos dari interview tersebut gitu kan. Karena aku yakin sih setiap orang yang diinterview di situ tuh nggak bisa semuanya lolos walaupun mereka dipanggil interview gitu kan. Yes. Kalau di angkatku itu sekitar hampir 1.000 aplikan yang masuk, cuman yang keterima 166. Ya, I'm so lucky lah, maksudnya menurut walaupun istilahnya seangkatanku itu masternya yang keterima itu di Rusia, jadi sekitar 20 orangan lah, 20 orangan aja untuk masternya gitu. Sisanya masuk kan S1 gitu kan. Oke, akhirnya dari situ aku mungkin ngasih sisi positifnya aja dulu ya. Sisi positif dari beasiswa pemerintah Rusia, mereka hanya meng-cover beasiswa pendidikan aja. Jadi harus teman-teman plan secara matang kalau seandainya emang ingin dapetin beasiswa dari pemerintah Rusia. Gitu. Karena baik lagi kalau kalian nggak punya plan buat istilahnya cover dana, terus translate ijazah segala macam yang memerlukan budgeting, itu menurutku juga nggak menyarankan buat teman-teman buat apply sih. Maksudnya dalam artian kalaupun kita cuma mengandalkan istilahnya nilai rapot ataupun ijazah, kita harus effort yang lebih. Mungkin cari sponsor. Mungkin kalau kayak sekarang cari sponsor kan susah menurutku ya. I have tried to looking for the sponsor gitu kan. Cuman nggak semudah yang kita pikirkan gitu kan, at least. Karena akhirnya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk ya udah deh ambil aja karena aku udah memplan akan ada biaya-biaya yang harus kita penuhi. Gitu kan. Oke. Yang pertama bisa kita katakan bahwa biaya administrasi transkrip ijazah untuk ditranslate ke bahasa Rusia. Nah, ini setiap jenjang pendidikan tuh beda. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya akan semakin mahal biaya administrasinya. Gitu. Mungkin at least kita bisa urus sendiri, cuma ribet karena harus ke bagian Kementerian Pendidikan, terus ngurusnya juga nggak waktunya lama, nggak cepat maksudnya gitu kan. Nah ini juga yang kenapa akhirnya setelah kita dinyatakan lolos, semua administrasi kita setor ke PKR, Pusat Budaya Rusia, dan akhirnya dari PKR itu yang memberikan mengambil jasa tersebut gitu. Jadi kita via PKR begitu. Nah kalau untuk rinciannya biayanya itu kalau nggak salah S1 itu sekitar 7.800.000 untuk transkrip ijazah, terus juga translate ijazah, paspor, dokumen kesehatan, yang rinciannya tuh udah saya bilang sebelumnya gitu kan. Dan itu dibayarkan oleh aplikan sendiri. Kenapa? Dan itu aplikannya sendiri yang bayar. Yes, harus kita sendiri yang bayar. Oke. Dan untuk master itu sekitar waktu itu saya 9.800.000 untuk translate semua dokumen ke bahasa Rusia, dan itu menunggu waktunya itu mungkin 1-2 bulan baru jadi gitu kan. Karena prosesnya 160 orang dikumpulkan, akhirnya diurutkan satu persatu gitu kan filenya. Terus kalau untuk aspirantura itu lebih mahal, mungkin hampir 10.800.000 untuk file dokumen aja gitu. Nah ini yang juga harus jadi catatan buat teman-teman kalau emang pengen memprepare diri teman-teman buat ambil beasiswa Rusia gitu. At least cuman yang jadi bagusnya milih beasiswa ke Rusia itu karena kalau kita ngomongin teknologi nggak diragukan lagi untuk segi dari pendidikan di Rusia gitu kan. Mereka udah punya high teknologi gitu kan. Kayak mungkin teman-teman kalau yang tertarik masalah pesawat terbang ataupun juga aerospace atau juga nuklir, Rusia merupakan tempat yang salah satu tempat yang istilahnya teman-teman bisa ambil di kesempatan opportunity-nya gitu. Karena baik lagi kalau saya pernah tanya ke bagian administrasi kampus saya, untuk biaya satu semester itu sampai mencapai 128.000 rubel. Itu sekitar kalau dirupiahkan itu 60-70 juta dalam satu semester. At least itu sangat mahal gitu kan. Kalau kita mengandalkan beasiswa nggak pakai beasiswa pemerintah Rusia gitu kan. Nah bagusnya ya itu adalah di saat kita apply pertama kali kita lengkapin semua form di website, lalu kita dikasih opportunity untuk pilih jurusan. Nah jurusan inilah yang diberikan pemerintah Rusia tuh banyak kampus. Jadi untuk aku sendiri kemarin kebetulan karena milih teknik nuklir, di situ ada pilihan kita boleh memilih sampai 6 universitas. 6 universitas.
Jadi kalau seandainya universitas yang kita posisikan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 itu jadi kita urutan gitu. Kalau seandainya urutan pertama kita nggak terima, kita masih punya opportunity buat diterima di kampus kedua gitu. Nah, cuman dari kemarin waktu aku interview itu diarahkan emang kepada Pak Linkin itu mengarahkan bahwa kita tuh harus ngambil top kampus dulu yang di atas. Jadi di urutan 1, 2, 3 tuh harus top kampus gitu kan. Cuman tergantung lagi balik dari kampusnya mau terima kita apa enggak sebagai mahasiswa mereka gitu. Nah, akhirnya kebetulan kemarin tuh saya ditempatkan di ada 2. Kalau saya kemarin waktu itu cuma keluar 4 universitas. Yang pertama itu MIPI, terus yang kedua itu juga berlokasi di Moskow, itu MIPT, juga levelnya sama MIPI, cuman dia lebih fokus kepada scientist, yang fisika murni lah intinya. Dan mereka pun kampusnya cukup terkenal di Moskow gitu. Dan yang ketiga, saya itu di Tomsk waktu itu. Tomsk itu kota di kurang lebih 2-3 jam dari Moskow gitu. Dan yang keempat Saint Peter. Nah, kebetulan akhirnya waktu saya terima pengumuman tuh yang cukup membuat kita nunggu lama itu adalah pengumuman universitas. Karena pengumuman universitas itu at least kita udah pengumuman keterima nih dari PKR gitu kan. Jadi kita ikutin track universitasnya gitu kan. Nah, itu yang sangat lama saya tunggu, mungkin hampir 6-7 bulan gitu dari proses setelah saya interview gitu. Dan akhirnya setelah saya nunggu selama 7 bulan, akhirnya dikonfirmasi bahwa saya diterima di MIPI untuk jurusan Nuclear Engineering sesuai dengan jurusan saya gitu kan. Nah, kalau di jurusan saya sendiri ada dua jurusan. Yang pertama Nuclear Thermal Physics sama Nuclear Engineering, sama yang aku sekarang ambil gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada pengalaman yang menarik di mana aku akhirnya masuk ke MIPI dengan nggak ada background sama sekali gitu kan di bidang bahasa Rusia gitu kan, karena aku baru ngerasain bahwa sangat berat banget studi di Rusia itu. Nggak kayak kita pikir studi di luar negeri itu gampang enak. At least aku dengan ngambil bahasa Inggris pun masih kewalahan gitu kan. Dengan kegiatan universitas yang cukup memeras otak sih sebenarnya. Kalau teman-teman apalagi kayak kita hitung-hitungan di Rusia tuh kuat banget. Kalau seandainya kita level universitas udah di kita tuh untuk S2 lah levelnya kalau untuk universitas ya. Cuman kalau di mereka tuh anak SMA udah dapat pendidikan atau pembelajaran matematik untuk kelas sekelas S1 gitu. Untuk anak SMA di sini. Jadi levelnya kita tuh sangat jauh berbeda gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikutin gitu kan. Kalau untuk selanjutnya kita ngomongin yang master ya. Kalau master itu di sini tuh sangat lebih praktikal kalau di sini. Kalau aku ya, hitungan fisikanya tuh harus kuat gitu. Jadi kita itu sebelum masuk ke semester pertama gitu kan, tahun awal tuh emang kita di push banget lah istilahnya gitu kan. Kita nggak bisa bayangin kalau seandainya kita tuh belajar bahasa Inggris aja, bahasa matematik, fisik pakai bahasa Inggris aja masih kita 2 times to understand ya. Jadi kalau kita sekarang dengan beda bahasa gitu, bahasa Rusia lainnya baru kita kenal banget gitu kan. Dan akhirnya di situ jenis kampus di MIPI ini adalah kampus yang sulit, dan dia di Rusia ini top number 1 untuk nuclear engineering-nya. Maksudnya untuk jurusan nuklir lah ya. Jadi orang Rusia ini tahu kalau MIPI ini tak terusnya kucing gitu kan. Ngomongnya sangat susah gitu ngomongnya gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya satu angkatan, jadi kita tuh di fakultas bahasa digabungin semua anak S1, S2 ataupun S3 masuk di kelasnya sama, nggak ada levelnya tuh S2 sama S2 nggak ada. Jadi kita gabung, dan kalau untuk kita secara anak yang udah menempuh S1 istilahnya udah familiar dengan bahasa matematik yang istilahnya hitung-hitungannya kayak gimana. Cuma kalau kemarin punya teman-teman yang masih dari SMA gitu kan, kebanyakan kan mahasiswa internasional di sini, terutama di kampusku tuh dari Afrika gitu kan. Dan mereka pun merasa kewalahan sih, bahkan di sini tuh kampus emang pemerintah Rusia gampang banget ngasih beasiswa, bukan gampang banget lah istilahnya ya, maksudnya ngasih pendidikan oke lah gitu, cuman juga ditunjang dengan level mereka yang tinggi gitu. Paham kan? Nah, itu jadi yang membuat kita sulit atau mahasiswa asing untuk memahami pembelajarannya gitu, karena level mereka udah tinggi gitu kan. Ya mereka mau nggak mau kita harus disamakan sama Rusia atau Rusi gitu, anak-anak Rusia gitu kan. Dan di itu waktu itu aku satu angkatan 90
dipulangkan itu sekitar 35 orang. Itu karena mereka pertama nggak lulus bahasa. Terus juga ya nggak lulus ujian lah. Pokoknya kita tuh di sini dikasih kesempatan untuk 2 kali periodanya tuh kayak kita rewrite test gitu, kita ngulang lagi tesnya. Kalau saat kedua kali itu kita masih nggak lulus, kita otomatis dipulangkan. Nah itulah yang menjadi cara kita sebagai mahasiswa Indonesia yang aku paham banget, apalagi kayak mahasiswa S1 yang mereka survive banget buat belajar di Rusia, apalagi pakai bahasa Rusia, yang intinya I'm really appreciate, karena balik lagi aku ngerasa nggak gampang kita survive betul, gitu loh. Betul. Karena sewaktu-waktu kita bisa dipulangkan gitu loh. Karena kalau kita dulu S1 ya Zoom ya, kita mikir kita ujian gampang lah, paling ya nanti 70 mentok 80 udah gitu kan. Kalau di sini ya kita tiap tentu nggak bisa pikir besok bakal lagi liburan, karena yang kita pikir kalau tidak masuk musim exam itu kita balik nggak ya, itu yang kita pikirin sih. Sebenarnya cara kita survive-nya gitu sih, buat dapetin nilainya at least ya standarnya itu tinggi banget. Sini tuh E75 kalau nggak salah di kampusku ya, dapat E itu 75 itu. Bayangin kalau untuk dapat A itu, kalau di sini tuh bedanya sama di tempat lain, aku nggak tahu kalau di kampus di luar negeri lain ya. Jadi kalau kita mau dapetin A, kita harus battle tuh sama dosennya gitu. At least kita harus mempertahankan argumen kita gitu. Kenapa kamu harus dapat A gitu. Jadi dia kasih soal lagi, soal tambahan yang istilahnya kalau itu make sense buat dia, okay, you will be get A gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Tetap standar di B gitu. Jadi yang jadi tantangan tuh di sini sih sebenarnya. Itu sih Zoom untuk dari segi penjabarannya. Oke, so kayaknya udah ke cover juga kenapa milih beasiswa Rusia kayaknya. Udah kejawab belum? Udah ya? Udah. Oke. Langsung aja kalau gitu Winata, bagi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa di Rusia ini, ada tips nggak dari Winata untuk meningkatkan kesempatan untuk bisa lolos? Oke, kalau untuk tips and trick sih sebenarnya lebih kepada persiapan diri aja ya. Karena balik lagi, kalaupun kita dikasih kepercayaan kepada orang-orang PK yang mempercayakan kita buat terima beasiswa, itu akan jadi challenge di diri kita sendiri. Bahkan ya yang jadi kebanggaan itu harus kita tingkatin terus gitu. Kalau yang sendiri sih emang ya harus dokumen harus lengkap sih kalau dari saya. Karena kalau kita nggak lengkap dokumen ya kita bagaimana mau lolos gitu kan. Cuman kalau dari segi interview, mungkin yang bisa aku share sih kepada teman-teman bahwa to be yourself and to be confident gitu. Dengan apa yang sudah jadi planning kamu ke depan gitu. Karena mereka nanya gimana sih cover kalau seandainya kamu tinggal di Rusia, karena kita cover dari orang tua maksudnya pembiayaan dari orang tua gimana sih, karena kan mereka pengen lihat background keluarga kita gitu kan. Karena kan ini yang di cover cuma biaya pendidikan, kamu nggak mungkin nggak makan kan di sini. At least walaupun kita setiap bulan pasti dapat stipendia dari kampus, dan itu cuma nominalnya nggak banyak gitu kan. At least ya dalam sebulan untuk master aja saya itu dapat cuma 700-800 ribu gitu. Itu dikit banget. Dan untuk biaya hidup di Moskow tuh cukup tinggi menurutku gitu kan. Kalau seandainya emang tips and triknya ya emang harus nyiapin budgeting sih menurutku buat teman-teman. Karena balik lagi ya at least kita nggak bisa ngandalin dari orang tua aja gitu kan. Untuk survive di sini. Karena balik lagi kalau kita ngandalin kampus doang, itu nggak bakal membantu kita buat survive. Karena balik lagi biaya tambahan yang perlu dibayarkan oleh teman-teman itu adalah biaya pendidikan biaya asuransi selama 1 tahun sekali. Terus biaya visa itu bayar sendiri selama 1 tahun. Cuman harganya nggak mahal kalau bisa. Dan asrama. Cuman asrama tuh murah juga. Jadi yang jadi titik fokusnya adalah biaya dokumen sama biaya asuransi. Teman-teman harus pikirin gitu dari sekarang kalau untuk emang ngambil pendidikan di Rusia. Cuman kalau untuk tipsnya ya tetap confident di interview, karena di interview kan adalah hal yang paling menentukan gitu. Kita bisa keterima nggak sih? Karena kan kita bukan dihadapkan sama orang Indonesia, istilahnya orang Rusia yang istilahnya mereka tahu kampus yang mana sih yang terbaik buat kalian. Intinya gitu sih. Kalau tipsnya. Mantap. Ini detail dan lengkap informasi yang disampaikan oleh Winata. Oke, sebelum menutup ini video ini kali ini, so Winata ada
ini nggak last remark nggak buat teman? Last remark. Ya, jadi buat menyemangati teman-teman yang ingin mendaftarkan diri kuliah di luar negeri dengan beasiswa, bahkan di Rusia gitu. Semacam motivasi atau ya. Saya nggak mau motivasi sama orang yang memberikan motivasi kepada saya. Oke, mungkin remarknya kepada diri teman-teman bahwa kalau teman-teman punya satu tujuan di dalam hidup, do it konsisten. Okay. It means lakukanlah dengan konsisten, karena baik lagi untuk kita punya branding diri aja itu nggak cukup gitu loh. Kita punya sesuatu yang kita terbaik di diri kita, cuman kalau kita nggak bisa istilahnya memaksimalkan hal tersebut juga kita nggak bisa dikatakan bahwa kita yang udah sukses gitu loh. Nah, dimana di saat teman-teman jadi nih scholarship hunter lah bisa dikatakan gitu kan, teman-teman juga harus fokus apa sih sebenarnya yang harus dituju dari untuk tujuan pendidikan teman-teman sendiri gitu. At least misal teman-teman punya tujuan, aku mau ke US, ya diperkuat aja niat dan semangatnya gitu. Atau aku punya semangat nih pengen pendidikan ke Rusia, sama yang dilakukan harus sama, to be konsisten gitu. Karena yang pengen dilihat orang adalah gimana kita to be stabil. Jadi orang yang stabil dalam hal apapun, baik dari prestasi, baik dalam pencapaian nilai raport, nilai IPK, sebenarnya itu cuma jalan sebenarnya buat teman-teman istilahnya mencapai tujuan teman-teman. Karena balik lagi saya selalu mencoba untuk jadi a dreamer gitu loh. A dreamer, gimana sih cari jalan biar bisa aku mewujudin mimpi yang udah aku planning gitu kan. Nah, jadi intinya if you dream it, you can make it happen gitu. Dengan konsisten gitu. Jadi buat teman-teman ya just to be consistent dan achieve apa yang pengen teman-teman capai di dalam hidup teman-teman, dengan istilahnya ya perkuat tujuannya, perkuat ilmunya, juga perkuat motivasinya gitu, untuk mencapai sesuatu pendidikan yang teman-teman penginkan gitu. Itu sih mungkin. Luar biasa. So, itu aja dari Winata Kusuma. So, teman-teman bagi yang ingin mendaftarkan diri kuliah di Rusia, silakan cek link di description below. Nanti akan dilampirkan di deskripsi. Kemudian kalau seandainya teman-teman pengen tanya langsung ke Winata, bisa aku kasih handle Instagramnya? Boleh, nanti di Zuma ya. Boleh, oke. So itu aja teman-teman. Semoga terus semangat untuk mendapatkan beasiswa, dan kalau seandainya nanti dapat di Rusia, jangan lupa kontak Winata. Siapa tahu dia bisa kayak kasih tour keliling Moskow karena dia udah pengalaman juga kan. Oke, dan terus tingkatkan motivasi dan jadi pemimpi seperti tadi yang Winata bilang, because if you can dream it, you can make it happen, kata Winata. Oke. So itu aja teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye. Thank you Winata. See you. Bye, thank you.